Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Perenungan firman Tuhan sesuai dengan MPPJ Gereja Masih Jeli di Minahasa. Dan sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk segenap anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Kami boleh menikmati persekutuan, kesaksian, dan pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan lagi firman-Mu Tuhan. Tuntun kami semua dalam urapan Roh-Mu yang kudus yang memberi hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca renungkan di saat ini benar semakin memperdalam, menguatkan iman kami, dan boleh menikmati satu kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita membaca, merenungkan bagian Alkitab sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat 43 menjadi perenungan kita untuk tanggal 6 Oktober hingga tanggal 12 Oktober tahun 2024. Saya bacakan buat saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara,
datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan, renungan kita di saat ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema perenungan kita berdasarkan Injil Markus 5 ayat 21 hingga 43 ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sesuai dengan perkataan Yesus kepada perempuan yang mengalami kesembuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tentu perikop ini berbicara tentang iman atau percaya atau keyakinan. Percaya bisa sederhana, bisa juga sesuatu yang mungkin sulit. Dan semua hubungan yang ada di dalam kehidupan ini dibangun atas dasar percaya. Seorang bayi atau seorang anak percaya kepada ibunya atau orang tua. Seorang pasien dia harus percaya kepada dokter. Seorang penumpang dia akan percaya mungkin kepada pilot atau kepada driver pengendara bus. Sehingga tentu percaya menjadi dasar dari setiap hubungan yang ada di dalam kehidupan. Kita percaya Kristus adalah juru selamat. Kita percaya bahwa dia akan datang kembali. Sehingga dalam kehidupan kekristenan, iman atau percaya adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Kita percaya, saling percaya, mempercayakan diri, mempercayai, beriman, dan mengimani. Itulah lingkup kehidupan percaya yang harus kita jalani. Akan tetapi, apa sebenarnya percaya? Ada 1001 pertanyaan tentang percaya. Percaya memang tidak mudah. Percaya adalah dasar hidup. Semua hubungan, sekali lagi, berdiri di atas dasar percaya. Tapi seringkali yang terjadi malah kebalikannya. Bukan percaya tetapi bimbang, cemas, ragu, was-was, dan lain-lain sebagainya. Memang percaya bukan hal yang tinggal terima saja. Tetapi percaya adalah hal yang harus kita terus gumuli di dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tentu sebagai warga gereja, sebagai umat percaya, maka dalam rangka memperteguh iman dan keyakinan kita diajak untuk membaca merenungkan bagian Alkitab dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat 43. Tentu Injil Markus adalah Injil yang ditulis dalam rangka untuk mempertegas bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah hamba Allah yang datang untuk melayani. Hamba Allah yang datang untuk menderita dalam rangka demi keselamatan kita semua. Dan dalam Injil Markus banyak dicatat bagaimana kuasa ilahi yang bekerja melalui dan di dalam Yesus Kristus. Sehingga terjadi mujizat, terjadi kesembuhan,
bahkan pun orang yang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Dari kisah Markus pasal 5 ini, ayat 21 hingga ayat 43, tentu kita belajar dari perikop ini terdapat dua kisah tentang iman percaya. Dari dua orang yang luar biasa yang mempraktekkan imannya di hadapan Tuhan. Dan kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi punya pergumulan yang sama. Dalam bacaan ini dikatakan tadi bahwa kedua orang tersebut yang pertama adalah Yairus. Yairus ini dikatakan adalah seorang kepala rumah ibadah. Atau dengan kata lain pasti adalah orang yang sangat rohani dan mungkin juga ahli tentang firman Tuhan dan nubuatan-nubuatan, seorang pemimpin dalam hal keagamaan. Dan pergumulannya adalah anak perempuannya sedang sakit, sedang sekarat, dan mungkin hampir mati. Selanjutnya ada seorang perempuan dikatakan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Siapa perempuan ini? Ya, mungkin rakyat biasa yang tidak seperti Yairus pernah belajar hal-hal rohani. Tetapi dia mendengar tentang Yesus dari orang banyak. Nampak di sini dua kehidupan dengan latar belakang yang berbeda. Seorang yang terdidik mungkin dari segi keteologian, tetapi juga yang satu adalah orang-orang biasa. Tapi mereka mempraktikkan iman yang luar biasa. Sehingga dari cerita ini kita bisa belajar akan banyak hal. Meskipun latar belakang keduanya berbeda, namun mereka mempunyai kualitas iman yang sama. Mereka sama-sama percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengatasi segala pergumulan dan persoalan mereka. Kita perhatikan kutipan-kutipan yang menunjukkan bagaimana seruan dan tindakan iman dari kedua orang itu. Ketika Yairus melihat Yesus, dikatakan tersungkurlah ia di depan kakinya, di depan kaki Yesus, memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Demikian dengan perempuan tersebut yang telah sakit pendarahan yang cukup lama. Perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tentu dari sini kita dapat satu garis besar tentang bagaimana iman yang semakin kuat untuk tetap tekun mendengarkan firman Tuhan. Supaya iman kita terus bertumbuh, iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat. Karena berbagai persoalan, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa berbeda seorang dengan yang lain. Kita punya pergumulan yang datang silih berganti. Tapi kita punya iman yang sama. Percaya kepada satu Tuhan yang sama. Yesus Kristus yang sanggup mengatasi segala persoalan dan tantangan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, tentu tidak menjadi penghalang dalam rangka untuk datang dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Belajar dari Yairus, dia seorang pemuka agama, seorang petinggi, seorang kepala rumah ibadah. Tapi dia datang merendahkan diri. Dia tidak gengsi, karena dia percaya kepada Yesus yang sanggup mengatasi segala persoalan dan pergumulan penyakit dari anak. Demikian juga seorang perempuan sekalipun mungkin dari status sosial kehidupan masyarakat yang biasa-biasa. Tetapi dengan iman datang kepada Yesus dan beroleh kesembuhan dan beroleh keselamatan. Ini menandakan bahwa tentu iman yang datang dari Tuhan tentu dapat dimiliki oleh siapa saja. Ketika kita membuka hati dan mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang mengeraskan. Banyak orang yang mungkin gengsi.
tetapi belajar dari kedua orang ini, dan mereka mengalami satu mujizat yang begitu luar biasa. Oleh iman terjadilah keselamatan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan kita melihat bagaimana dua orang ini mampu mencuri perhatian dari Kristus Yesus. Padahal waktu itu ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi mungkin orang-orang banyak ini hanya sekedar datang ikut-ikutan. Hanya sekedar mau melihat siapa Yesus. Mereka mendengar tapi mungkin tidak bertumbuh sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan realita zaman sekarang begitu banyak orang. Mungkin seperti orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus. Hanya mau melihat sesuatu yang spektakuler. Tapi tidak terjadi perubahan dan gerakan iman di dalam kehidupan. Tetapi dua orang, Yairus dan seorang perempuan itu, mereka menggetarkan hati Kristus. Sehingga terjadi mujizat yang begitu luar biasa. Sehingga ketika Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan. Dan itulah yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, yang terjadi kepada Yairus terlebih kepada anaknya. Ketika banyak orang berkata, anakmu telah mati. Anakmu telah mati. Tetapi Yesus memberi satu keteguhan iman kepada Yairus supaya tetap percaya kepada-Nya. Sehingga ketika mereka tiba, benar anak Yairus mungkin sudah mati dalam pandangan manusia. Tapi Yesus berkata, dia tidak mati. Dia hanya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, yang terjadi dalam mujizat penyembuhan anak Yairus, bahwa bukan sekedar seseorang yang sembuh dari sakit. Mungkin seorang sembuh dari sakit adalah hal yang biasa. Tetapi seorang yang bangkit dari kematian. Ini sesuatu yang spektakuler dan luar biasa. Dan itu dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menandakan bahwa Yesus adalah Allah. Kuasa ilahi menyertai. Karena itu apakah yang kita ragukan? Melalui dua kisah mujizat yang luar biasa. Maka perteguhlah iman dan keyakinan kita. Kita yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada dalam 3 dimensi. Tentu yang pertama kita mengetahui dan mengenal siapa yang kita sembah. Yesus kita kenal, Yesus yang adalah Juru Selamat ada di dalam hati dan kehidupan. Sehingga muncullah dimensi yang kedua, dimensi pengakuan. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dimensi yang ketiga, dimensi penyerahan. Kita berserah segenap kehidupan kita, segala pergumulan kita ke dalam tuntunan tangan kasih. Kita yakin mujizat pasti terjadi, apapun tantangan, apapun pergumulan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena itu tetaplah bertumbuh di dalam iman, tetap mendengarkan firman Tuhan, dan tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus sajalah ada jawaban. Dialah sumber segala kehidupan, dialah sumber keselamatan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami boleh belajar lagi dari firman. Kami boleh mengenal bagaimana kuasa kasih-Mu dengan mujizat yang begitu luar biasa terjadi oleh kami saksikan melalui firman perenungan di saat. Tolonglah kami supaya punya iman yang mantap, iman yang teguh, iman yang kuat. Sehingga apapun tantangan menghadapi, apapun rintangan yang dihadapi, kami tak khawatir dan cemas karena percaya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan, ada jalan keluar, terlebih ada keselamatan. Maka kepadamu kami berserah segenap kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, bahkan pun pelayanan gereja dalam tuntunan tangan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami berdoa, bermohon dan selalu bersyukur. Amin. Demikian program perenungan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom, damai.